ada orang yang ngomongin lu di belakang, bercerita buruk tentang lu, berusaha untuk menjatuhkan lu, itu tandanya orang itu berada jauh di bawah lu. Dia sangat takut akan kesuksesan lu. Jadi gak usah dibahas, beda kelas. Mohon maaf, sejelek-jeleknya namanya Pak Gibran Rakabuming, dia adalah seorang wakil presiden Republik Indonesia. Sekali lagi, wakil presiden Republik Indonesia yang digandeng oleh Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Nah, sekarang kamu menyoroti orang yang semua mempunyai kapasitas, kapabilitas yang sudah diakui rakyat Indonesia. Ingat loh, rakyat Indonesia loh yang milih dia tuh. Terlepas suka tidak suka kamu, tapi faktanya dia memenangkan pertandingan ya, dan menjadi wakil presiden. Nah, tiba-tiba orang yang nggak ngerti apa-apa, betelur juga enggak, mukanya pun tak jelas kelihatan, kapasitasnya juga nggak jelas, tiba-tiba memberikan komentar, kan gitu. Pertanyaannya, yang berikan komentar ini orang pintar atau orang tolol? Itu aja. Kalau saya berani mengatakan, mengomentari sosok daripada Pak Gibran apapun dia dengan kapasitasnya, ya, sudah diakui oleh rakyat Indonesia, itu adalah manusia yang paling tolol sedunia. Nah, itu yang perlu kita perlu pikirkan ya. Dan ingat baik-baik, hati-hati loh dengan KUHP dan KUHAP yang baru ini. Mati! Wow! Oh, Cekobang! Cekobang! Oh, dia sudah tidur! Makan Pak. Lagi dah cara. Ya, ya, tempat mana dia? Makanya, tak mau dia. Tak mau, tak mau. Tak mau, apa-apa. Kami harap saudara agar segera tertangkap dan menangani. Kami himbau kepada saudara yang melakukan tindakan melanggar hukum agar segera tertangkap dan menyerahkan diri. Ngajar di SD kan, aku viralin ya. Udah PNS belum? Aku laporin ya ke dinas ya. Jadi pelakor ya. Ini berdua nih. Iya. Gak usah kabur, mau mana? Hah? Mau mana? Gak usah kabur. Gak usah kabur. Kok diem? Kok diem aja? Udah berapa lama hubungan sama suami saya? Hah? Udah. Suaminya mana? Suaminya mana? Guru kok kelakuannya begini? Gak punya moral. Dari MI Terpadu Al-Ghazali Pak, Ciparai, Kabupaten Bandung. Jadi sekarang mendapat vonis 5 bulan penjara Pak. 5 bulan penjara. Kasusnya apa? Ya, saya kekerasan pada anak. Saya nempeleng anak gara-gara anak mencuri Pak. Oh, di mana itu? Sekolah Pak. Kapan? Tahun yang lalu. Sebelum saya jadi gubernur. Telat sih, coba ngepret na ayeuna ketulungan. Ya Siap, sudah. siap. Jadi sekarang banding. Banding. Tapi kan tidak ditahan kan? Tidak Pak, karena Tidak. banding. Karena banding. Ya. Oke. Nanti saya proses untuk mengajukan restoratif justice. Ya. Turun, Pak. Jadi nanti
putusan banding seperti apa, Ya. nanti diterima, tetapi nanti tidak melalui proses masa tahanan. Mudah-mudahan ya, Insya Allah. kita ajuan ke Jaksa Tindak Pidana Umum dan sekarang sudah menjadi kewenangan Kejaksaan Tinggi Siap. Jabar, Siap. ya. Siap. Dengan restoratif justice, nanti hukumannya cukup hukuman sebagai pekerja sosial. Siap. Pekerja sosialnya adalah sasapu di MI. Oke, Siap. Masuk, Pak. beres, mantap. Ini gubernur bener-bener cari perkara. Udah tahu dimusuhin pejabat busuk, sekarang malah datang ke BPK minta keuangannya diaudit. Coba kalian pikir, gubernur mana di Indonesia yang model begini? Gak ada cuy, cuma Deddy Mulyadi. Saking jujurnya dia ngelola duit negara, kayaknya udah gak punya rasa takut aja. Aduh, santai dulu Kang Deddy. Kasihan gubernur sebelah, nanti ketar-ketir loh. Ya, hari ini kita ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pendalaman audit terhadap kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nanti di sana bisa terlihat apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat satu memiliki perencanaan keuangan yang baik. Yang kedua, memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik. Makanya belanjanya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat yang dirasakan dampaknya langsung oleh semua, bukan oleh perorangan atau kelembagaan. Pak Gubernur, ada Pak Ridwan Kamil. Astagfirullah. Ini. Kang Deddy Mulyadi. Jadi beliau saya selalu jadi ini harus potong kambing ya. Kalau salah nama. Maaf Pak Gubernur, sahabatku sering telepon-teleponan, Pak Mentan, ada irigasi. Saya sangat dekat beliau. Kamu pasti orang mapan. Enggak. Kelihatan Enggak juga. skincare-nya juga mahal. Apa? Bapak di pom bensin. Kenapa di pom bensin? Atuh gerak pulang tuh di pom bensin wae. Kerjanya Pegawai pom bensin. Iya. Pom bensin mana? penawaran. Sebulan menang beraha? 2 juta lah ya. Sebenarnya Terus bapak kerja di pom bensin, mama? ibu rumah tangga. Oh berarti kamu mah dibikinnya waktu paket ini ya pertama kayak bapak. Jadi, oh bapaknya kerja di pom bensin. Iya. Uang 1 juta berat nggak bagi bapak? Berat, Berat. Sekarang ke sekolah jalan kaki, bekalnya berapa? bekal 20. 20.000. Habis semuanya. Enggak, nabung 10.000. 10.000 lagi buat jajan. 10.000 buat jajan. Kamu sudah ngejawab dengan baik, saya kasih hadiah 500.000. Mau nggak? Kamu mau nerima nggak? Jangan kayak kemarin. Mau nerima nggak? Mau Butuh? Butuh. Oh iya tuh butuh. Pertanyaannya buat apa? kasih mama. Ayo mama jangan naon. Buat makan sehari-hari. Ya Allah, tugas bapak mana ya Tama? Keren kamu. Iya, yang 500 kasih mama, 500 buat nabung. Nah, ini kebagian. Udah kebagian semuanya, saya kasih 200-an. Sekolah enggak? Sekolah? Berapa? Sampai tahun? Dulu sekolah sampai? Kelas? Nggak tamat kelas 5 SD. Kenapa nggak tamat? Hah? Bapaknya kecelakaan udah lama. Kecelakaan kenapa? Patah. Tegulung, kerja di pabrik genteng, bukan? Kecelakaan di jalan, pakai motor apa mobil? Pakai motor. Kecelakaan di jalan pakai motor. Akhirnya nggak ada yang usaha. Yang usahanya Nek. Sama siapa? Ini sekolah masih. Udah sekolah juga. Kelas berapa? Oh, belum sekolah. Umur berapa tahun? Umur berapa tahun? 6 tahun. Hebat. Kelas 5 SD. Udah sekolah. Jadi menggantikan posisi orang tua. Jadi jualan. Sekarang bapaknya di rumah. Ibu? Jadi nggak ada yang usaha. Jadi sekarang usahanya apa? Oh, di rumah nongkrongkan. Rumahnya di mana? Di Putih. Bandung Barat. Orang Bandung. Orang Bandung Barat. Dagangnya sampai ke sini. Dari sana ke sini naik apa? Cipeundeuy, Bandung Barat. Aduh, jauh. Bandung Barat. Ini segini, Bro. Dari sehari dapat berapa? Sekarang biasanya rata-rata dapat berapa? Dapat 400, terus paling gede 500. Adiknya belum sekolah yang jualan ini. Hebat deh. Kalau mama kerjain apa di rumah? Masih punya anak?
mamanya ngurus bayi dari kakaknya melahirkan, kakaknya meninggalkan bayi lagi. Nama bapaknya siapa? Bapak Sahmi. Ibunya? Ibu Oti. Di desa Marga Laksana, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Sampai berhenti sekolah SD ya. Dia biasa keliling kemana? Sampai tiap hari habis. Ini bawa apa? Tutut. Ini kita geser ke sana dulu di pasar kuliner ya. Nanti kita pindahin mobil. Kalau di rumah, mau nggak jualan di rumah? Di sana, ke warung. Bisa? Laku nggak? Keren sih sing araya gawe arek kapilih rapihan di tempat, jeung kamat bareng gaji kalau bet. Oh jangan berdes ya teh. Gawe eueuh. Ya pelakan tangkal ya, panjang itu ya. Belum itu pelakan tangkal sing rapi. Ayo mah kantor pemerintah juga gudang ya. Oh, mundur. Neng, ada ini di mana? Bisa disamper. Ya udah, nanti antar pulang. Ya, pulang. Nah, ya. Jadi gubernur konten itu manfaatnya ternyata banyak, Pak. Saya tiap hari tuh bacain TikTok, yang satu masalah pelecehan seksual, langsung telepon Kapolda, cepat ditangkap. Yang ini masalah apa lagi? Pokoknya aya nama kabeh ka Paredi. Tapi bagi mereka yang punya ibu rumahnya robah, anaknya jangan teriak-teriak Pak Dedi, atau yang pula punya kewajiban pertama adalah anaknya. Pak Dedi, tolong ibu saya rumahnya Pak Dedi gentengnya bocor kusia atau etama. Masih atuh hidung. Pak Dedi, ibu saya sakit kusia etama. Itu loh. Nah, saya hari ini alhamdulillah ya terupdate karena sekarang berani speak up. Kemarin kan 6 orang Garut, orang mana-mana, kemudian berjalan kaki sudah 2 hari di Aceh, sudah bisa diantarkan pulang gara-gara Pak Dedi saya di Aceh, Pak Dedi. Saya koordinasi dengan Polresnya, terus bisa. Hari ini lagi 45 orang Jawa Barat, orang Garut, orang Cirebon, orang Purwakarta, orang Subang. Ya pokoknya Bupatina di area kabeh. Ya, kemarin dia di Takengon, di daerah saya telepon Kapolres Aceh Utara. Itu Kang nggak bisa ditembus, hari ini sudah bisa tembus, mereka sudah ada di Lok Semawe. Hari Kamis mau saya jemput, saya kembalikan ke kampung halamannya. Itu gara-gara gubernur konten. Nanti ada manfaatnya itu. Nah, cuman yang tidak saya layani cuma satu. Pak Dedi tolong kawin saya. Nah itu saya tidak layani. Kenapa saya sudah ngomong untuk urusan itu? Gus, omongan saya apa? Janji politik pasti saya tepati, tapi janji menikahi belum tentu saya turuti. Kalian tahu ya, Gibran Raka Buming Raka adalah seorang wakil presiden yang memecahkan rekor di Indonesia ini dengan predikat wakil presiden yang mendapatkan serangan paling banyak dalam 1 tahun pemerintahan. 5 kali. Yang pertama PDIP. Yang kedua itu dari Forum Purnawirawan. Yang ketiga dari Roy Suryo CS. Yang keempat kemarin itu dari Sleng. Yang kelima baru-baru ini dari Panji Pragiwaksono. Tapi 5-5-nya gagal total. Tidak membuat wakil presiden kita goyah. PDIP bagaimana kalian tahu kan? Mulai dari debat sampai terpilih, sampai dilantik, sampai bekerja. Iya kan itu aja Samsul belimbing sayur. Nggak ngaruh tuh. Setelah itu apa lagi? Maksudkan Gibran, kata Forum Purnawirawan. Ada ngaruh? Enggak. Maksudkan Gibran, udah dibantu sama Abraham Samad, tetap enggak. Maksudkan Gibran, dibantu lagi sama Refli Harun, tetap enggak. Dibantu lagi sama Said Didu, apa lagi? Enggak mempan. Serangan ketiga dari Tifa Rismon dan Rosuryo dengan menerbitkan buku Gibran Raka Buming Raka Endgame. Buku apa itu? Buku apa? Tebalnya cuma segini. Sementara untuk bapaknya tebalnya 700 lembar. Tetap tuh gak laku. Mau dibikin versi berwarna sama hitam putih, sama-sama nggak laku.
Bangkai gajah. Bangkai gajah. Di pohon sawitnya juga sampai di sini. Iya, sampai. Banyak. Banyak. Sekarang yang paling dibutuhkan apa lagi Pak? Selain air, makanan. Bang Panji itu kan bagaimana kita punya statement tapi nggak bisa diproses hukum. Karena di Indonesia kan apa-apa diproses hukum. Nah, justru sekarang ini saya jadi pengen lihat juga gitu kayak apakah kemudian memang betul statement yang disampaikan secara komedik itu ternyata memang benar-benar tidak bisa diproses secara hukum. Karena kalau dari kesimpulannya kita nonton pertunjukannya secara umum sih, apa yang disampaikan Bang Panji itu bukan ranah, bukan mens rea, bukan ranah yang bisa diproses secara hukum gitu. Nah, saya sih berharap nih teman-teman aktivis, teman-teman yang benar-benar bersemangat untuk melaporkan ini mempelajarinya secara utuh gitu. Jangan sepotong-sepotong. Coba pelajari dulu gitu. Jangan sampai justru teman-teman melaporkan sesuatu yang sebenarnya di pertunjukannya Panji itu sudah disampaikan bahwa hal ini tidak bisa dilaporkan. Misal nih saya bilang, Bang siapa tadi namanya? Bang Arif ya. Okay. Menurut keyakinan saya, Bang Arif itu tidak dirugikan sama sekali. Meskipun sebagai warga NU, Bang Arif menurut keyakinannya saya tidak dirugikan sama pertunjukannya Panji. Nah itu tuh nggak bisa digugat. Karena ya menurut keyakinan saya dia nggak dirugikan. Kalau dia merasa dirugikan silakan dia tunjukkan buktinya dia dirugikannya di sisi apa gitu. Jadi sebenarnya coba tonton secara keseluruhan dulu. Jangan tiba-tiba terbawa suasana, oh saya tersinggung ini. Ketersinggungan kita itu tidak selalu valid untuk menjadi sebuah landasan hukum untuk memperkarakan sesuatu gitu. Jadi untuk saya pribadi jangan buru-buru deh Bang, maksud saya ya silakan kalau misalnya mau ngambil langkah hukum tapi coba jangan buru gitu karena misalnya ya kan dia menuduh kita melakukan itu menurut keyakinan dia. Dan keyakinan bisa beda-beda.